Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang landasan kedua yang selayaknya harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu seorang hamba, artinya manusia, dia harus mengenal agamanya, agama yang dia pilih, agama yang dia yakini. Dan dengan agama ini pula seseorang hidupnya akan terarah. Maka akan kita dapati seseorang ketika hidup dia tidak memiliki agama, maka kita dapati hidupnya itu tidak memiliki tujuan yang pasti, yang jelas. Untuk apa dia hidup? Maka orang yang tidak beragama, dia suka berbuat semena-menanya, sesuka hatinya, tidak peduli. Karena namanya orang tidak beragama, otomatis dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Sehingga ketika dia tidak percaya adanya Tuhan, nanti dia juga tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Maka percaya, meyakini sebuah agama dalam kehidupan manusia adalah salah satu faktor yang sangat fundamental, sangat penting bagi kehidupan seseorang. Karena apa? Ya tadi, orang kalau tidak percaya dengan adanya agama, dia suka-suka berbuat sesuka-suka hatinya, mendolimi seseorang seingin hatinya, tidak peduli. Karena tadi dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Seakan-akan dia hidup ya cuman untuk hidup saja, tidak ada tujuan. Maka ada sebuah pepatah ada sebuah ungkapan yang mengatakan, sejatinya penyiksaan atau kezaliman yang dilakukan oleh penganut agama samawi itu tidaklah lebih keras atau lebih sadis dibanding seseorang yang bukan penganut agama samawi atau tidak memiliki agama. Maka antum perhatikan kedoliman yang ada di negeri, di belantara dunia seluruh negeri ini. Kalau dia masih menganut agama, kemungkinan besar dia zalim masih mikir-mikir. Karena apa? Umumnya namanya agama samawi, dia masih percaya akan adanya Tuhan, sehingga nanti dia akan berpikir yang logis. Nanti kelak saya akan mempertanggungjawabkannya bagaimana. Ya walaupun ada yang agama samawi, tapi dia tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Salah satu contohnya adalah Yahudi. Yahudi itu ketika mendolimi seseorang atau menyiksa, menyerang dan lain sebagainya, dia tidak peduli.
tidak mengindahkan, karena mereka meyakini Yahudi itu adalah ras yang terbaik. Maka antum ketika belajar sejarah mungkin antum pernah ketemu dengan istilahnya Nazi. Antum tahu Nazi? Hitler itu akidahnya apa? Keyakinannya apa? Dia tidak ateis kan, dia meyakini Tuhan. Nah, tapi sisi baiknya Hitler ya, walaupun sejelek-jeleknya kan masih ada baiknya. Apa baiknya Hitler itu? Dia sempat membumi hanguskan bangsa Yahudi. Kapan itu terjadi? 1936, sekitar 1936. Sekarang tahun berapa? 2023. Belum ada satu abad ya sejak Hitler membumi hanguskan Yahudi. Tapi sekarang Yahudi sudah mulai menguasai dunia lagi. Artinya Yahudi itu cepat. Karena jika kita perhatikan ya, Yahudi entah, memang dikatakan Yahudi itu ya salah satu bangsa yang paling cerdas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang bangsa Yahudi itu maghdub, bangsa yang terlaknat, bangsa yang dikutuk. Kenapa? Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, namun dia tidak mau mengamalkan, tidak mau meyakini hal tersebut. Makanya menjadi pertanyaan, Yahudi itu ketika beribadah nyembahnya ke siapa? Kemana? Ke Allah. Yahudi itu ketika beribadah nyembahnya ke Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi kenapa dia dikatakan kafir? Karena dia tidak mau meyakini Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang hak, Nabi yang benar, penutup para Nabi. Ciri-cirinya sudah disebutkan dalam Taurat, bla 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 bla. Maka nggak heran ketika orang Yahudi itu mereka banyak mendiami daerah-daerah yang ditumbuhi oleh banyak pohon kurma, karena disebutkan dalam Taurat nanti Nabi terakhir akan muncul di daerah yang banyak pohon kurmanya. Maka oleh karena itu dia mendiami tempat-tempat yang banyak dipenuhi oleh pohon kurma, salah satunya Madinah. Bahkan ketika itu Yahudi itu berbangga diri, kalian sekarang bisa menindas kami, bisa mendolimi kami, tapi lihat nanti Nabi terakhir itu akan bersama kami. Saking pedenya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Nah ketika itu akhirnya orang Yahudi itu sakit hati, kecewa, karena selama ini semua nabi itu dari Bani Israel. Tapi ternyata penutup para nabi terbaik adalah dari bangsa Arab, yang notabene bangsa Arab adalah bangsa yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Benci sekali mereka. Dan kebencian Yahudi kepada bangsa Arab itu sudah turun temurun, sudah sejak dulu. Nah, makanya karena sakit hati, ya kalau kata orang Jawa kecelek gitu. Kecelek, silahkan yang orang tuanya orang Jawa silahkan ditanyakan kecelek itu apa. Akhirnya ya sakit hati, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal mereka ketika meminta kepada Allah. Maka ini bukti bahwasannya orang Yahudi itu orang kafir. Dan sepertinya saya pernah menjelaskan kepada antum tentang istilah al-muwahhiduna minan nasara. Jadi orang-orang yang bertauhid namun dari golongan bangsa Nasrani. Dia berdoa meminta bukan kepada Isa al-Masih, bukan, tapi minta kepada Allah. Dan sampai sekarang sekte tersebut masih ada.
Ada orang Nasrani, ada orang Kristen berdoa bukan kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus, bukan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad, maka dikatakan orang kafir, sama dengan orang Yahudi. Nah, konsekuensi seseorang mengenal agama apa yang harus dianut. Yang pertama, bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka selain agama Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallah wal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Artinya agama selain Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama apapun. Dan namanya Islam adalah seseorang itu pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Apakah pasrah kepada Allah? Iya. Tadi orang Yahudi meminta kepada Allah, pasrah kepada Allah? Iya. Namun pasrah di sini dengan bertauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta kepada Allah. Orang Nasrani, ada yang sebagian tadi al-muwahhiduna minan nasara, dia meminta kepada Allah. Iya kan? Meminta kepada Allah. Bertauhid artinya tunduk, patuh kepada Allah. Yang muwahhiduna minan nasara, mereka tunduk kepada Allah, aturan Allah. Namun ada salah satu aturan yang tidak mau dia patuhi. Apa itu? Beriman kepada Rasulullah SAW. Maka namanya tunduk kepada aturan Allah ini nggak bisa sepotong-potong gitu loh. Nggak bisa sepotong-potong. Ya harus seluruhnya. Maka seseorang ketika tidak mau ikut aturan Allah, dia tidak mau mengimani, dia tidak mau tunduk patuh, maka bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Dan banyak sekarang salah satu propaganda atau syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang liberal. Dia mengatakan nggak masalah seseorang itu tidak berjilbab, yang penting hatinya baik, yang penting lisannya itu tidak offset, yang penting lisannya itu tidak suka mencela. Apakah cukup demikian? Enggak. Apakah cukup dengan akhlak? Oh kan yang penting kan tidak mencela, tidak mengejek, lisannya kan baik, berarti akhlaknya baik. Memang dikira akhlak itu cuma masalah lisan. Akhlak itu bukan cuma hubungan antara manusia dengan manusia. Namun yang dikatakan akhlak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Bukankah syariat memakai jilbab bagi seorang perempuan yang sudah balik itu adalah aturan Allah? Kalau seseorang tidak mau taat kepada aturan Allah, artinya dia tidak berakhlak kepada Allah. Memang seseorang yang mungkin orang yang sudah berjilbab, lisannya suka mencela, ya dia tercela, dia berdosa. Namun ketika seseorang tidak beradab kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah, bukankah itu dosa? Bahkan bisa jadi lebih dosa. Nggak bisa. Makanya terjadi sebagian orang ya pilih-pilih dosa. Nggak bisa pilih-pilih dosa. Ya ini katakan ini dosa, ini juga dosa. Nggak bisa. Tidak bisa juga seseorang misalnya, oh kamu misalnya orang yang sudah berjilbab kemudian mencela, kamu dasar nggak berjilbab, dosa. Nggak boleh juga, nggak boleh mencela. Ya kalau mau mengajak, diajak dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Begitu pula dengan seseorang yang mengatakan, ya daripada kamu berjilbab tapi lidahnya offset, suka mencela, ya kan nggak benar, nggak bisa dijadikan dalil gitu. Begitu juga saya belum siap untuk berjilbab karena saya masih suka lepas copot pasang jilbab. Kalau saya pakai jilbab saya dikira munafik. Loh nggak begitu. Ya tetap namanya syariat ya harus dijalankan. Begitu juga dengan keikhlasan. Kalau misalnya seseorang nggak bisa beribadah dengan ikhlas, ya sudah nggak usah beramal. Nggak bisa, tetap namanya itu aturan. Antum sholat ikhlas nggak ikhlas ya antum harus sholat. Antum kalau nggak sholat, antum lebih dosa. Walaupun alasannya saya nggak mau sholat dulu karena saya belum ikhlas.
Sama seperti saya nggak mau berjilbab dulu karena saya masih lepas pasang jilbab, ya tetap harus pakai. Sama juga dengan cadar. Saya nggak mau pakai cadar karena saya dikira munafik. Nggak ada hubungannya antara cadar dengan munafik. Ya walaupun bisa jadi orang yang pakai cadar itu dia munafik, bisa jadi. Tapi nggak ada hubungannya lepas pasang cadar atau jilbab itu dikatakan munafik. Enggak. Aturan agama ya harus dijalankan. Tidak bisa seseorang beralasan dengan alasan yang dibuat-buat. Nah, makanya tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala ini satu kesatuan. Bisa jadi ketika seseorang ada dia tidak mau patuh kepada aturan Allah, bisa jadi membuat seseorang itu keluar dari agama Islam. Seperti tadi, ada sebagian orang Nasrani, dia menyembah Allah tapi tidak mau beriman kepada Allah, padahal beriman kepada Rasulullah. Padahal beriman kepada Rasulullah ini adalah aturan Allah. Tapi ada juga dia tidak mau patuh atau tunduk kepada aturan Allah, bisa jadi belum tentu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contoh, seorang muslimah yang tidak mau pakai jilbab, apakah keluar dari agama Islam? Tidak. Kecuali dia beranggapan bahwasannya jilbab itu adalah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Artinya dia mengingkari hukum Allah. Kalau misalnya saya belum siap untuk berjilbab, tapi kamu tahu kan jilbab itu wajib bagi seorang perempuan yang sudah balik? Iya, saya tahu. Tapi saya belum siap untuk berjilbab. Apakah keluar dari agama Islam? Tidak. Kalau dia masih meyakini bahwasanya itu wajib. Namun tetap orang tersebut terbebani syariat, ia harus pakai jilbab. Dan selanjutnya yang dikatakan Islam selain tunduk, patuh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Artinya kesyirikan apa saja dia harus berlepas diri. Dan pelakunya, orang-orang yang dekat dengan kesyirikan ya harus dia jauhi. Karena kenapa kita harus menjauhi para pelaku kesyirikan? Karena namanya as-sahibu sahib. Teman itu akan mengajak seseorang pada kebiasaannya. Maka kalau teman antum biasanya hadir kajian, insya Allah yang antum biasanya malas hadir kajian, antum jadi rajin, jadi semangat. Tapi kalau misalnya teman antum sukanya mabuk-mabukan, walaupun antum meyakini mabuk itu haram, ya tinggal tunggu waktunya saja. Itulah pentingnya seseorang memilih kawan dekat. Jangan sampai antum salah dalam memilih kawan dekat. Sesoleh apapun antum, kalau antum berteman dekat sama orang yang ahli maksiat, ya tinggal tunggu waktunya. Karena nggak ada jaminan bagi diri kita. Kita ini mau sesoleh apapun, suatu saat pasti akan terjatuh dalam dosa. Maka kita butuh seseorang yang senantiasa menasihati kita, seseorang yang senantiasa menasihati dalam kebaikan, seseorang yang senantiasa saling mengingatkan. Maka kalau antum misalnya punya salah, diingatkan saudara antum, ya alhamdulillah, bersyukur masih ada orang yang peduli kepada antum. Coba bayangkan kalau antum salah tapi antum gak pernah diingatkan, antum akan merasa dalam kebenaran, merasa di atas angin, saya gak pernah salah. Maka hati-hati, bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Antum selama ini banyak melakukan dosa, gak pernah ditegur seseorang, gak pernah diingatkan Allah, mungkin rezeki antum dikurangi atau antum dapat masalah, ternyata hidup antum lurus-lurus aja, hati-hati, bisa jadi itu istidraj dari Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menistidraj orang tersebut min haitsu la ya'lamun. Ya tadi, merasa selama ini senantiasa benar, enggak ada orang yang menegurnya, tidak ada orang yang mengingatkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti tinggal terima akibatnya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa
wa ilallahi akibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sedangkan orang tersebut itu senantiasa berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali agama yang kuat. Wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan tersebut itu dikembalikan. Maka dari sini seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, namun ternyata dia tidak berserah diri kepada aturan Allah, tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, atau ia tidak menyerahkan dirinya atau malah dia menyerahkan dirinya kepada langit, pohon, jin, klinik dan lain sebagainya, maka sesungguhnya orang tersebut tidak dikatakan berislam. Jadi dia masih percaya dengan klinik, dia masih meminta bantuan kepada jin, dia masih melarung sesajen, dia masih memberikan sesajen kepada penghuni pohon, maka bisa jadi orang tersebut tidak dikatakan dia telah berislam karena dia belum menyerahkan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan dalam agama itu sejatinya adalah 3, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama adalah Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, seseorang hendaknya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragama Islam, kemudian tunduk patuh dengan mentauhidkan Allah, kemudian dia berserah diri kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini adalah tingkatan pertama dalam Islam. Kemudian selanjutnya dia adalah iman. Dia harus konsekuen dalam rukun iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, qada dan qadar, iman kepada malaikat, kitab dan lain sebagainya, harus semuanya. Enggak bisa seseorang itu pilih-pilih. Seseorang harus beriman kepada yang 6 tadi, rukun iman yang 6. Tidak bisa saya cuma iman kepada Allah tapi saya tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak bisa dikatakan sebagai orang beriman. Dan selanjutnya adalah ihsan. Ihsan adalah ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang seseorang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap berbuat dia berpikir, apakah nanti saya kuat untuk menerima akibatnya? Kalau seandainya saya tidak kuat, toh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-gerikku. Maka jangan sampai antum menjadi orang yang menyesal. Ini adalah tingkatan dalam beragama yang harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dipahami oleh setiap muslim. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan di sini? Silahkan. Alwan, Fauzil, Isbul, Moren, nggak ada. Abdillah, Ilyas, nggak ada. Pertemuan besoknya setiap antum harus menyiapkan 1 pertanyaan, dan itu berlaku untuk setiap pertemuan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.